Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfaldi Nur Hidayatullah. Saya salah satu mahasiswa dari kampus ITM, Institut Teknologi Mojosari, yang berada di Ngepeh, Rocelet, Nganjuk. Prodi saya adalah PTI, Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang 3 poin. Yang pertama tentang basis data, kemudian yang kedua ada DBMS, yang ketiga ada DDL. Oke, langsung saja. Yang poin pertama tentang basis data. Pengertiannya, basis data adalah sekumpulan informasi data yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Biasanya data tersebut berupa file, tabel, atau arsip yang saling memiliki relasi. Sekumpulan data tersebut dikelola dalam sebuah software yang dinamakan sebagai Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Jadi, basis data ini sekumpulan data yang berada di dalam sebuah komputer sehingga bisa diperiksa kembali menggunakan sistem. Itu pengertian dari basis data. Nah, kemudian jenis-jenis basis data. Yang pertama ada relasional. Database relasional adalah model database yang menggambarkan relasi atau hubungan antar tabel dalam sebuah database. Jenis database ini terdiri dari kumpulan data yang memiliki hubungan atau relasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sebuah relasi yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Jadi relasi itu basis data relasional. Kemudian yang kedua ada basis data hierarkis. Adalah desain yang menggunakan hubungan satu ke banyak untuk elemen data. Model database hierarkis menggunakan struktur pohon yang menggunakan sejumlah elemen yang berbeda dengan satu pemilik atau orang tua. Catatan utama. Jadi model database hierarkis ini seperti struktur pohon, jadi banyak cabangnya untuk menghubungkan untuk menggunakan hubungan satu ke banyak, jadi one to many, jadi beberapa cabang. Kemudian yang ketiga ada basis data jaringan. Adalah model basis data yang menangani koneksi antar data dalam bentuk pohon atau jaringan. Jadi sebuah koneksi dalam data, koneksi antar data. Kemudian yang keempat adalah objek. Basis data objek adalah model basis data yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam bentuk objek, mirip dengan cara di mana objek disimpan dalam bahasa pemrograman berbasis objek seperti Java atau Python. Jadi ketika kita membuat program di Java atau di Python, nah itu termasuk salah satu basis data objek. Jadi mirip dengan cara di mana objek disimpan dalam bahasa pemrogramannya. Kemudian kesimpulannya, di sini basis data adalah kumpulan informasi yang terstruktur dan disimpan secara terorganisir dalam suatu sistem komputer. Tujuan dari basis data ini adalah untuk menyediakan akses yang efisien, aman, dan terkelola terhadap data. Dengan basis data, penggunaan dapat menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah. Jadi ketika kita mau melihat lagi apa yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa mengambil informasi dengan mudah. Keuntungan lainnya termasuk konsistensi data, integrasi antar aplikasi, dan perlindungan terhadap kehilangan data. Namun pengelolaan basis data juga memerlukan perencanaan yang matang, pemeliharaan yang teratur, dan keamanan yang ketat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Itu sedikit mengenai basis data.
Kemudian yang poin kedua ada DBMS atau Database Management System. Pengertiannya, sistem DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Jadi DBMS ini bertanggung jawab atas penyimpanan, pengaturan, dan penyediaan akses data kepada pengguna dan aplikasi yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi jika kita ingin membuat suatu objek dalam basis data, kita menggunakan DBMS. Kemudian peran-peran DBMS dalam pengelolaan data. Yang pertama ada pengaturan akses. Di sini DBMS memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah dan aman. Jadi bisa diatur melalui DBMS. Nah, ini dilakukan melalui pengelolaan hak akses yang memungkinkan pengguna tertentu untuk melihat, memodifikasi atau menghapus data sesuai dengan peran dan kewenangan mereka. Jadi itu sudah diatur. Kemudian peran yang kedua ada pengelolaan keamanan. DBMS menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Peran ketiga ada integrasi data. DBMS memastikan bahwa data tetap konsisten dan akurat melalui penerapan aturan integrasi data. Jadi mencegah data yang tidak valid atau tidak sesuai. Kemudian penyimpanan dan pemulihan data. Jadi DBMS mengelola penyimpanan fisik data di dalam basis data, termasuk alokasi ruang penyimpanan, pemulihan data, dan kasus kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Ketika kita membuat kesalahan ketika membuat objek, itu bisa dipulihkan kembali. Kemudian yang terakhir perannya keterhubungan data. Ini memungkinkan data untuk dihubungkan dan diintegrasikan antara berbagai aplikasi dan sistem. Itu salah satu peran-peran DBMS dalam pengelolaan data. Kemudian di sini ada jenis-jenis DBMS. Yang pertama adalah ada DBMS relasional, yaitu jenis DBMS yang berbasis pada model data relasional. Model data relasional menggunakan tabel untuk merepresentasikan dan menyimpan data. Yang kedua ada DBMS NoSQL, yaitu jenis sistem manajemen basis data yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data yang tidak terstruktur atau semi struktur, serta untuk mengatasi kebutuhan skala yang besar dan fleksibilitas yang tinggi. Yang ketiga ada DBMS berorientasi objek, yaitu jenis sistem manajemen basis data yang memungkinkan data disimpan dalam bentuk objek. Objek ini dapat memiliki atribut dan metode mirip dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian kesimpulannya, DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam sebuah basis data. Mereka menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi untuk mengakses dan memanipulasi data dengan cara yang efisien dan aman. DBMS ini memungkinkan organisasi untuk menyimpan data dalam format terstruktur dan mengelola integritas data konsisten dan keamanan. Jadi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan aksesibilitas data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Itu sedikit mengenai DBMS. Kemudian poin yang ketiga ada DDL atau Data Definition Language. Pengertiannya, DDL adalah bagian dari bahasa pemrograman basis data yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan karakteristik dari objek-objek dalam sebuah basis data. DDL berperan penting dalam pembentukan skema basis data dan memastikan konsistensi dan integritas data. Itu DDL. Jadi, untuk mendefinisikan struktur dan karakteristik dari objek dalam sebuah basis data, dan juga termasuk bagian dari bahasa pemrograman basis data DDL. Kemudian peran-peran DDL yang pertama ada membuat objek. Jadi
DDL ini digunakan untuk membuat objek baru dalam sebuah basis data seperti tabel, indeks, view, prosedur tersimpan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengubah struktur objek. DDL memungkinkan pengguna untuk mengubah struktur objek yang sudah ada dalam basis data. Misalnya untuk menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ketika ada menghapus objek, DDL ini bisa menghapus objek yang tidak diperlukan lagi dari basis data yang sudah tidak digunakan lagi, atau prosedur tersimpan yang sudah tidak diperlukan itu bisa kita hapus. Kemudian yang keempat, pengaturan hak akses. Jadi beberapa perintah dari DDL itu digunakan untuk mengatur hak akses juga, hak akses pengguna terhadap objek dalam basis data. Kemudian yang terakhir ada membuat dan mengelola skema. Jadi digunakan untuk membuat dan mengelola skema basis data yang merupakan struktur logis dari database yang mendefinisikan hubungan antara tabel dan objek lainnya. Itu peran-peran DDL dalam basis data. Kemudian perintah DDL di sini ada 3. Yang pertama, create, digunakan untuk membuat objek baru dalam basis data. Yang kedua ada alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada dalam basis data. Jadi kita menggunakan perintah alter jika untuk mengubah data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada perintah drop untuk menghapus objek yang sudah tidak diperlukan lagi dari objek yang sudah kita buat. Contoh-contohnya, create tadi digunakan untuk membuat objek. Di sini kita beri contoh objeknya employees. Jadi create tabel employees, kemudian kita masukkan atribut-atribut di bawahnya seperti employee ID, first name, last name, email, dan seterusnya. Itu jadi kita membuat tabel baru dalam sebuah basis data, kita menggunakan perintah create. Kemudian yang kedua perintah alter. Perintah alter tadi untuk mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya kita seperti contoh memiliki tabel pegawai dalam kolom nama dan umur. Jadi kita sudah memiliki kolom nama dan umur dalam tabel pegawai. Kemudian kita ingin menambahkan kolom jabatan ke tabel pegawai tersebut. Jadi kita menggunakan perintah alter tabel pegawai add kolom jabatan. Jadi setelah kita menambahkan menggunakan perintah alter, kita memiliki 3 atribut yaitu nama, umur, dan jabatan. Kemudian yang terakhir yaitu perintah drop. Drop tadi digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi. Seperti contoh untuk menghapus tabel, kemudian kita klik atau ketik drop tabel, jadi untuk menghapus sebuah tabel. Kemudian contoh yang kedua untuk menghapus indeks yaitu drop indeks, menghapus view drop view, dan seterusnya. Jadi ketika ada tabel yang sudah kita buat dan tidak diperlukan lagi, kita menghapusnya dengan perintah drop. Kesimpulannya, DDL adalah bagian dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan karakteristik dari basis data. Ini termasuk pembuatan, penghapusan, dan memodifikasi struktur objek database seperti tabel, indeks, dan tata letak. DDL juga digunakan untuk mengatur pembatasan integritas data seperti kunci primer dan kunci asing. Dengan demikian, DDL merupakan komponen penting dalam mengelola basis data dan memastikan konsistensi dan integritas data. Jadi dalam pengelolaan basis data, DDL ini sangat penting sekali untuk memastikan konsistensi dan integritas data. Demikian tadi
penjelasan tentang basis data dan DBMS serta DDL. Cukup sekian video saya kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.